Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geta Dewi Arkasari. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 6, saya akan membuat sebuah tugas praktikum, di mana yang pertama, saya akan memperkenalkan template yang sudah saya terapkan. Setelah itu, saya akan membuat CRUD data warga dan CRUD data dari studi kasus saya, yaitu pengaduan dan aspirasi dalam proyek Bina Desa. Setelah itu, saya akan memperlihatkan recurrent validation, error or success, plus data, dan repopulate form. Setelah itu, saya akan memperlihatkan referensi template untuk form dan table yang akan saya gunakan. Setelah itu, saya akan jadi ini merupakan hasil template bagian dashboard yang akan saya gunakan. Di sini saya sudah membuat apa saja yang ada di table di apa saja yang digunakan dalam pengaduan aspirasi di project saya. Itu ada kategori pengaduan, terus ini untuk user-user yang login atau data warganya, terus ini pengaduan baru, tindak saya terus admin akan melanjutkan, dan terakhir penilaian nilai. Terus di sini ada kategori, saya akan fokus ke kategori pengaduan, di mana saya akan membuat CRUD untuk kategori pengaduannya. Selanjutnya, CRUD data warga dan CRUD data pengaduan dan aspirasi. Baiklah, untuk membuat suatu migration, kita harus membuat pertama PHP artisan migration table apa yang mau kita buat. Yang pertama itu ada warga, setelah itu PHP artisan modalnya, setelah itu controllernya. Setelah itu saya ingin membuat table dengan bentuk kategori pengaduan. Seperti di atas sama, dan juga jangan lupa di PHP artisan di migrate. Nah, di sini saya sudah membuat pertama untuk kategori untuk warganya, yaitu apa skemanya itu ada create, ini skema untuk function up-nya. Setelah itu di dalam model untuk model warganya ada nama tablenya itu warga. Setelah itu nama kolom pemilikinya ini warga ID, terus kolom yang harus diisi ini. Setelah itu di bagian controller warganya, nih pertama di bagian create-nya yaitu user, itu untuk loginnya. Setelah itu kita ambil warga berdasarkan nama usernya apa. Terus jika warganya buat baru email, dia bisa kosong atau isi sesuai kebutuhan kita. Terus nama user sesuai nama, terus emailnya bisa diisi manual. Terus untuk returnnya ke login guest.warga ke form. Nah, title-nya lengkap data diri dan warga, dan ini namanya. Setelah itu untuk bagian controller warga update-nya, public function update, itu ada user warga, terus requirement validate, dan warga update. Terus ketika dia sudah akan di redirect ke dashboardnya. Tapi untuk yang ini kita hanya fokus pada bagian di setelah itu update apa saja, dan setelah itu untuk di bagian kategori pengaduannya itu ada bagian indeksnya, kategori pengaduannya, terus title untuk table-nya itu daftar kategori pengaduan, terus dia return ke admin kategori indeksnya, terus compact ke kategori dengan variabel namanya title. Setelah itu untuk function create-nya itu ada title tambah kategori pengaduan, terus
akan return ke kategori create-nya tadi. Setelah itu ada di star. Ini untuk validasi namanya harus maksimal 255, terus tipe data asalnya integer. Setelah itu prioritasnya itu string maksimal 50. Setelah itu untuk kategori pengaduannya dalam create, atributnya yaitu nama, SLA hari, prioritas. Terus setelah itu akan di return redirect ke admin.kategori pengaduan index. Terus jika sukses akan menampilkan nilai kategori berhasil ditambahkan. Terus untuk bagian show, itu ada title untuk detail kategori pengaduannya. Setelah itu kategori akan vendor or fail, terus return ke admin dan kategorinya. Variabel nama kategori, terus variabel names-nya title. Untuk function edit, itu title edit kategori pengaduan, habis itu kategori pengaduan ini akan return ke admin kategori edit. Terus untuk update, function update-nya akan mau validate ke nama sama seperti yang tadi. Terus kategori pengaduan untuk update-nya, itu atributnya seperti ini. Misalkan redirect ke routes admin kan kategori pengaduan index. Terus kalau sukses kan berhasil diperbarui. Terus untuk menghapusnya itu akan kategori delete, di mana return response-nya yaitu sukses, akan lanjut, dan akan menampilkan pop-up pesan kategori berhasil dihapus. Setelah itu untuk model, kita harus memastikan bahwa protect table itu harus sesuai dengan database yang di migration tadi. Seperti ini penjelasannya yaitu kategori pengaduan sudah sesuai dengan database-nya. Terus itu ada nama SLA hari prioritas, nama table, nama untuk kolom table di dalam table. Setelah itu nih untuk view-nya yaitu ini di dashboard itu akan ke extend ke layout.admin.php-nya. Nah, ini untuk bagian dashboard-nya. Dashboard kategorinya. Terus untuk view sebagian layout adminnya itu ada applet. Setelah itu ada outs-nya gimana? Outs-nya, sidebar dan topbar. Setelah itu di bagian out login itu akan meminta user dan username sama passwordnya. Untuk bagian create warganya, untuk create that kategorinya itu ada di bagian di dalam kategori yaitu create that, di mana extendnya itu ke layouts.admin-nya, terus sectionnya ke content. So itu ini title-nya harusnya akan ke admin kategori pengaduan store, di mana nama kategorinya yaitu nama kategorinya apa, terus SLA harinya, terus prioritasnya,
Hanya di situ itu aja. Ini jika update-nya counter, maka itu akan kembali ke set awal, tidak kembali ke dashboard. Ke table si kategorinya tadi, ke tampilan kategorinya tadi, tabelnya. Nah, untuk edit template-nya itu sama, cuman tinggal cuman dia perbedaannya itu di bagian mengedit atau mengubahnya itu akan pergi ke routes, akan mengarahkan ke routes kategori template. Setelah itu ada index ini untuk tampilan yang akan ditampilkan di table kategori pengaduannya sebelum diedit, dihapus, dan di delete. Nah, ini akan ada menampilkan pilihan tinggi dan sedang, rendah. Terus juga ada asal hari itu dengan menggunakan pilihan hari yang 1 sampai lebih gitu. Tapi harus satu ibaratnya itu berapa harinya dia memproses itu. Terus ada untuk melihat detailnya, informasi kategori pengaduannya. Nah, itu ada nama, kategori yang ke nama, SLA juga, dan prioritas. Setelah itu catatannya, pastikan data kategori ini sesuai dengan tingkatan prioritas dari SLA yang telah ditentukan. Terus parameternya ke si ini ke story, terus juga bisa ke ID, ke parameternya ke kategori ID, terus rootnya ke nama kategori pengaduan ID, terus destinatory itu tuh kayak tiga langsung. Nah, selanjutnya penerapan redirect, validation, error or success, bus data, dan repopulate from. Nah, penerapan redirect, validation, terus errors atau success, dan repopulate-nya. Nah, untuk di bagian redirect-nya itu ada dalam penerapan saya, yaitu pertama pada warga controller, di mana dia akan mereturn ke return redirect, yaitu di web.php ya. Nih, dia dari function ini redirect responnya dari redirect itu dari function awal itu tuh dia akan mengarahkan ke guest.login itu untuk si guestnya. Nah, itu pada bagian kontrol pengaduan itu kontrol tadi itu warga controller, ini dia akan dari ya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan why kenapa nih. Nah, selanjutnya penerapan redirect itu pada redirect ini dia dari controller si ketika dia di-update function di function update-nya itu dia dari return redirect itu dan dia akan mengarahkan ke dashboard-nya. Terus dia akan menampilkan nilai sukses dari di mana nilainya data diri berhasil diperbarui. Setelah itu ada pada bagian kategori pengaduan itu return redirect-nya itu ke dari function update-nya itu akan return ke redirect akan mengarahkan ke admin kategori pengaduan dan index. Setelah itu pada user controller juga ada di return redirect dari admin user.php index sukses jadi penghasilan baru. Nah, setelah itu penerapan validation. Untuk validation ini di sini ada di bagian ini untuk usernya
Nih, dia akan di bagian function store-nya, function store-nya dia request dari validate. Nah, di mana rules-nya itu username itu minimalnya 255. Terus namanya juga, terus role-nya ada admin sama gue. Terus password-nya minimal 6 angka. 6 angka mau huruf saja. Terus foto ini. Terus username itu harus unik. Username sudah kalau misalnya parameternya username unik, maka dia username sudah di-verify atau foto max-nya ukurannya minimal maksimalnya 2 MB. Nah, setelah itu ada juga di sini validate rules. Ya, sama. Nah, di bagian ini kategori di bagian warga dulu. Di warga ini tidak validate-nya yaitu nomor KTP-nya, dimana dia sesuai dengan warga ID-nya, warga ID itu, terus jenis kelamin, agama, pekerjaan, atau apa. Nah, itu untuk kategori pengaduan controllernya. Itu validate-nya yaitu ini di function storage-nya. Ini validate rules-nya itu namanya minimal maksimal dengan tipe data string. Dia minimal 305, terus FRN 7, terus maksimal 50. Terus juga untuk kategori pengaduannya ini. Setelah itu ada bagian update juga, menaruhkan validate. Terus saja. Setelah itu, yang ketiga yaitu menambahkan pesan error atau sukses flash data. Nah, itu ada pada bagian saya buat bagian login. Udah cari file. Ya, search di sini saja. Nih, pada bagian ininya, di bagian login dashboard-nya, itu validation-nya tuh menampilkan error untuk username ketika username-nya itu tidak sesuai dengan validation-nya tadi. Setelah itu juga yang kedua ada validation untuk error menampilkan password. Nih, promise pesannya. Terus untuk bagian error, nih di bagian dashboard itu ada di bagian untuk errornya, dimana misalnya nih jika dia inputin kata sandi salah, dia akan menampilkan pop-up kata sandi saat ini salah. Terus nih di bagian update-nya juga, ketika sukses dia oke berhasil, dan ketika error dia akan tidak berhasil diperbarui atau ditambahkan. Setelah itu ada di bagian login controllernya, nih error. Ini untuk sukses login berhasil sebagai apa gitu pesannya. Misalnya gue tahu admin, terus login error ketika username dan passwordnya salah gitu. Setelah itu repo pulih. Itu saya menggunakan ini pada bagian loginnya, di mana from value diisi dengan out username. Username, username. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari project saya. Mari kita login terlebih dahulu. Mendapatkan message seperti itu. Nah, ini saya sudah membuat hanya di kategori saja. Misalnya ini untuk bentuk daftar kategori.
Saya ini mau buat fasilitas umum, contohnya 3 hari, terus dia itu termasuk prioritas tinggi. Nah, maka ketika ditambahkan kategori berhasil tambahkan. Nah, setelah itu ini untuk melihat lebih detail, ini bisa edit dan hapus. Ini untuk tombol kembali lagi. Terus ini untuk editable, saya mengubah fasilitas umum dan bangunan dasar, bangunan perumahan itu ya. Depan. Nah, setelah itu untuk bagian tambahnya, ini bisa menambahkan kategori sama aja sih. Tambah semua aja. Ya, jadi seperti itu. Kembali ke daftar dan langsung ketika sudah ditambahin. Ini untuk warga. Belum. Setelah itu, referensi template untuk form dan table yang akan saya gunakan yaitu, nah ini merupakan template yang saya gunakan, yaitu dari apa namanya website iconic.design, di mana saya mau menggunakan ini post slide ini. Nah, setelah itu ini merupakan UI UX-nya yang saya gunakan. Nah, terus ini untuk from loginnya. Setelah itu ini dashboard, tampilan ini table yang akan saya gunakan. Kita view aja. Nah, kok kedamai. Nah, jadi ini merupakan dashboard admin. Setelah itu ini seperti yang tadi sudah saya rubah. Setelah itu ini untuk table daftar kategori yang punya saya. Terus ini untuk menambahkan kategorinya seperti ini. Apakah kayak tadi? Terus aja sih. Ini untuk menambahkan daftar kategori pengaduannya. Hanya itu. Untuk subscribe-nya itu saya fokus ke kategori pengaduan. Dan yang terakhir, kita git push. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk git push itu kita git add dulu. Setelah itu kita kita buat git commit-nya. Setelah itu baru kita buat git push-nya. Dan dia akan mengarah ke ini. Ini git push. Range. Tapi sebelumnya saya sudah mengit push-kan terlebih dahulu dari awal. Baiklah, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.